71 berinvestasi di pasar nilai tukar adalah masa yang menegangkan bagi Wusung. Tentu saja, dia tidak bisa fokus pada pekerjaan perusahaannya selama ini. Setelah semuanya beres, Wusung akhirnya bisa kembali ke perusahaannya. Ketika dia tiba di tempat kerja, dia duduk dan mempelajari berbagai hal termasuk tren nilai tukar dan berita keuangan dunia. Kamar Wusung dipenuhi buku tentang perdagangan siang hari dan perdagangan falas. Suatu hari, Wusung sedang membaca hingga larut malam di kantornya ketika Yang Guancul berjalan ke kamarnya. Strategi perdagangan falas adalah buku yang dipegang Wusung. Bos, apakah Anda berencana untuk meningkatkan sistem perdagangan algoritma? Wusung berpikir untuk menyembunyikan buku itu, tetapi sebaliknya, dia menjawabnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mencoba berpikir secara global. Jangan memaksakan dirimu sendiri. Jika Anda kehilangan kesehatan, Anda akan kehilangan segalanya. Wusung tertawa canggung. Haha, oke. Kalau begitu sampai jumpa. Fiuh. Wusung menghela nafas lega. Yang Guangcul harus menyebarkan berita. Yun Gihuan, Park Junwo, dan Kim Yonggun datang ke Wusung dan bertanya tentang bagaimana mereka akan meningkatkan sistem perdagangan algoritma mereka. Saya berpikir sudah saatnya kita perlu menyesuaikan algoritma rekomendasi saham yang menang. Apakah Anda sudah memilikinya, bos? Ketika Wusung tidak bisa menjawab, Yun Gihuan bergumam pelan. Ada apa dengan reaksimu? Apakah Anda tidak mempercayai kami? Wakil Presiden memberitahu kami. Dia mengatakan Anda sedang mencari perdagangan falas. Oh. Kim Yonggun menunjuk buku-buku di kamar Wusung. Dan itu sebabnya kamu membaca semua buku ini, kan? Haha, kurasa. Jadi, sejauh ini sudah berapa banyak pekerjaan yang kamu lakukan? Kami bisa membantumu. Park Junwo menambahkan, kami mungkin tidak banyak, tapi kami masih bisa membantu. Tanya Yun Gihuan, apakah Anda terlibat dalam mata uang di masa depan? Atau FX? Aku sedang mempertimbangkan keduanya, jawab Wusung hati-hati. Baik, maka kita akan melihat keduanya juga. Oh, oke. Ini seminggu yang lalu. Sejauh yang diingat Wusung, tidak ada lagi turbulensi nilai tukar yang akan terjadi hingga Brexit 2016. Ini berarti mulai sekarang, Wusung hanya mengandalkan fungsi algoritma. Ini adalah rencana Wusung selama ini, tetapi dia merasa lelah karena harus terus belajar ketika dia sudah begitu kaya. Wusung menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa berpikir seperti ini. Saya tidak bisa menjadi malas. Dia terus belajar. Untung dia lebih pintar sekarang, atau kalau tidak, akan butuh waktu lebih lama baginya untuk belajar. Perdagangan mata uang asing selalu terjadi berpasangan. Won, dolar Korea. Dolar, euro. Yen, dolar. Mata uang di sebelah kiri disebut mata uang dasar, sedangkan mata uang di sebelah kanan disebut kutipan atau mata uang lawan. Nilai tukar dipengaruhi oleh tingkat bunga bank nasional di masing-masing negara. Misalnya, jika tingkat bunga di Bank Korea meningkat, investor asing akan berbondong-bondong ke sana. Di sisi lain, jika nilainya rendah, dolar lebih sedikit akan masuk ke Korea. Pada gilirannya, nilai tukar akan naik. Ini tidak selalu terjadi. Nilai tukar adalah kepentingan nasional, sehingga pemerintah sering melibatkan diri untuk mempertahankan tingkat tertentu. Jika naik, itu menurunkannya, ketika turun, itu membawanya ke atas. Di negara yang demokratis, pemerintah hanya diizinkan memiliki pengaruh minimal. Hal terbaik adalah agar pasar memperbaiki dirinya sendiri. Ketika Shin Semi tiba di kamar CEO Nuri Enterprise, Shin Yongwon, dia bertanya. Penasihat Shin, berapa banyak dana lepas pantai yang kamu miliki sekarang? Sedikit lebih dari 100 juta dolar. Berapa banyak yang bisa kau uangkan segera? Sekitar 50 juta dolar. Sebelum nilai tukar turun, pastikan untuk menggunakan semua uang tunai Anda yang tersedia. Tapi, sebelum Shin Semi bisa menjawab, Shin Yongwon memelototinya. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa kamu lewatkan. Bagaimanapun, Gedung Biru meminta bantuan semua bank untuk alasan ini. Mereka mengharapkan kita untuk memasukkan dana pribadi kita. Shin Semi bergumam, fondasi keuangan adalah kepercayaan. Kami tidak bisa membenarkan melakukan apapun yang akan menyebabkan kami kehilangan kepercayaan ini. Nilai tukar saat ini adalah 17,00. Ini adalah peluang besar. Apakah kamu masih belum menyadari mengapa kamu belum menerima promosi untuk waktu yang lama? Shin Yongwon menatap putrinya dengan kecewa. Jika ini cara untuk mendapatkan promosi, maka aku tidak menginginkannya. Shin Yongwon berbalik darinya. Kamu punya banyak hal untuk dipelajari. Segera, orang asing akan terlibat di pasar Korea. Jika kita melakukan ini, itu akan membantu menstabilkan nilai tukar tanpa pemerintah Korea harus terlibat secara langsung. Jika pemerintah terlibat, negara-negara lain tidak akan bersikap baik terhadapnya.
Inilah sebabnya mengapa pemerintah memberikan peluang seperti ini kepada perusahaan seperti kita. Shin Semi bertanya tanpa percaya. Tapi ini hanya penafsiranmu tentang permintaan pemerintah. Apa gunanya pergi ke Princeton dan lulus dari Departemen Ekonomi? Anda masih sangat naif. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi ke sekolah itu. Shin Yongwon mengkritiknya dengan kasar. Karena orang-orang seperti Anda, masyarakat umum melihat setiap pengusaha sebagai penipu. Dunia melihat Korea sebagai negara yang korup. Mengapa menurut Anda Nuri Bank gagal membuatnya di negara lain? Tidak ada jaminan cara Anda akan membuat kami sukses. Kecuali Anda memiliki data yang jelas untuk membuktikan teori Anda, lakukan seperti yang saya katakan. Shin Semi tahu ayahnya tidak akan berubah pikiran. Selalu seperti ini. Ketika dia tetap diam, Shin Yongwon memberinya peringatan terakhir. Atau, kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki. Shin Semi menatapnya dengan ekspresi kosong dan pergi. Shin Yongwon menatap putrinya dengan perasaan kecewa yang tinggi. Dia butuh minum. Tanpa pikir panjang, Shin Semi tiba di gedung tempat perusahaan Wusung, KND berada. Dia naik lift dan pergi ke kantornya. Aku di sini untuk bertemu Presiden Kang Wusung. Pada penampilan cantik yang tak terduga, para pengembang bergumam. Kim Yonggun sangat bersemangat. Dia. Yun Gi-hwan berbalik ke arah pintu dan melihatnya. Penasihat Shin Semi. Kim Yonggun bangkit dari tempat duduknya dan mengetuk pintu Wusung. Wusung baru saja akan keluar. Dia menyambutnya dengan terkejut. Aku tidak sadar kamu akan datang. Jika Anda punya waktu, apakah Anda ingin minum? Wusung tidak bisa mengatakan tidak. Mereka menemukan tempat yang tenang dan di sini, mereka memutuskan untuk duduk. Shin Semi minum dalam diam sementara Wusung akan mengintipnya secara rahasia. Setelah beberapa minuman, Shin Semi akhirnya berbagi pikirannya. Ketika saya belajar di Princeton, saya selalu bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi salah satu pengusaha kaya yang korup. Wusung mengangguk setuju. Saya melihat. Aku belajar dari pantatku, aku lulus dengan nilai bagus. Saya mendapat banyak tawaran dari Wall Street, tetapi saya kembali ke Korea. Aku kira perintah ketua. Shin Semi menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu. Saya berencana menjadikan Nuri Enterprise Bank yang dikenal di seluruh dunia. Wusung memutuskan untuk memujinya. Haha, ayahmu pasti bangga. Shin Semi tertawa pahit dan menjawab. Tidak, itu kebalikannya. Oh, dia tidak senang denganku. Wusung tetap diam. Shin Semi menatapnya. Kamu adalah kakak yang menganalisis data besar untuk menemukan jawaban. Apakah Anda pikir Anda dapat menemukan kesalahan saya? Wusung tidak punya cukup waktu untuk merenung, tetapi dia mengerti inti dari apa yang dia katakan. Dia pasti bertengkar dengan ketua, tetapi dia tidak tahu apa itu. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Wusung bertanya seolah-olah itu hal yang wajar untuk dikatakannya. Shin Semi tetap diam. Wusung melanjutkan dengan lambat. Ketika saya memprediksi krisis keuangan dan hasil pemilihan umum, Anda meragukan saya. Setelah kamu tahu aku benar, kamu mulai percaya padaku. Wusung tertawa dengan nada sarkastik. Ketika saya meminta untuk bergabung dengan KYLO, saya tidak yakin apakah Anda akan mengatakan ya. Shin Semi tergagap. Ya itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya memberitahumu fakta hubungan kita. Saat Wusung melanjutkan, ekspresi Shin Semi berubah. Kamu ingin tahu apa yang kamu lakukan salah? Shin Semi mengangguk. Iya. Saya pikir apa yang Anda lakukan salah adalah karena Anda belum membuktikan diri. Shin Semi menarik napas dalam-dalam. Ketika saya membuktikan diri dengan hasil nyata, Anda perlu melakukan hal yang sama kepada ketua. Dia mengangguk lagi. Shin Semi merasa bingung. Dia merasa berbeda dengan pria ini. Kenapa begitu? Saat dia merenungkan kesepiannya, rasa ingin tahunya kembali ke ingatannya. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak menjawab teleponku? 72. Aku tidak tahu. Aku sibuk, aku tidak sadar kamu menelepon. Kamu pasti melihat kamu melewatkan panggilan ketika kamu memeriksa teleponmu nanti, kan? Sejujurnya, aku sudah begitu sibuk dengan perusahaan baru sehingga aku belum punya kesempatan untuk melihat ponselku sama sekali. Shin Semi mencibir jawaban yang disesalkan. Yah, kurasa aku akan mempercayaimu. Wusung merasa bersalah karena suatu alasan. Kenapa dia kesal? Shin Semi makan sepotong steak dan menjelaskan. Aku memanggilmu karena anggota KYLO lain telah memanggilku. Mata Wusung menajam. Seseorang memanggil Shin Semi karena dia tidak bisa menghubungi Wusung. Dia bisa menebak siapa orang itu. Apakah itu Jung Jin-sup? Ya, dan ada satu lagi. Wusung tidak bisa memikirkan siapapun. Shin Semi menjawab. Lee Sung-hyun, Presiden KYLO saat ini. Dia memanggil. Lee Sung-hyun.
Pengacara di firma hukum Pyunghwa dan putra kedua Presiden Korea saat ini. Apa yang dia inginkan? Kenapa kamu tidak menjawab panggilan anggota lain? Bukankah Anda bergabung dengan KYLO untuk menjadi dekat dengan mereka? Untuk alasan yang sama mengapa aku tidak menjawab teleponmu? Shin Semi menjawab dengan serius. Orang-orang ini tidak terbiasa menunggu siapapun. Mereka mungkin mengambilnya dengan cara yang salah. Wusung tersenyum. Aku akan mengingat nasihatmu. Setelah bekerja, Williams Liam menghela napas dalam-dalam dan duduk. Dia mendapat untung besar lagi dari transaksi baru-baru ini. Dia sudah melampaui tujuannya untuk tahun ini. Kecuali jika dia membuat kesalahan besar selama sisa tahun ini, dia yakin akan mendapat insentif besar. Dia menyeringai bahagia ketika seseorang mendekatinya. Aku mengumpulkan informasi yang kamu minta. Baik, terima kasih. Liam membuka database uji coba yang dijalankan oleh Ryan Capital. Bursa saham New York. Pertukaran perdagangan Chicago. Tempat-tempat ini memberikan informasi tentang setiap transaksi yang terjadi dalam sistem mereka dengan biaya. Mereka tidak bisa memberikan informasi pribadi apapun, tetapi mereka memberikan bank atau dana lindung nilai mana yang digunakan untuk melakukan transaksi. Liam sedang mencari nomor seri transaksi tertentu. Setiap pedagang memiliki nomor seri unik. Dengan menggunakan ini, ia berencana untuk mencari tahu siapa yang terlibat dan algoritma mana yang digunakan. Mari kita lihat. Mata Liam menyala. Dia mulai menganalisis data seperti anjing gila. Mari kita selesaikan semuanya berdasarkan nomor seri, lalu saring semua transaksi yang melibatkan kurang dari 10 juta dolar. Ini mengurangi jumlah data menjadi setengah. Liam menggunakan paket statistik RStudio dan membuat grafik dengan data yang difilter. Ketika dia mempelajarinya, dia mengambil nomor seri yang dia cari. Pedagang ini membeli terus-menerus pada pukul 13 hingga mencapai pukul 14.20. Setelah itu, tidak ada lagi pembelian. Ketika Liam melihat catatan penjualannya, sepertinya pedagang ini mulai menjual setelah kurs mencapai 15,00. Sepertinya itu menjual semuanya begitu melewati pukul 15. Ini tidak dapat didasarkan pada suatu algoritma. Teknik serbaguna semacam ini terlalu berisiko untuk direkomendasikan oleh sistem perdagangan apapun. Ini berarti seseorang membuat keputusan manusia untuk melakukan ini. Bahkan bank terbesar dunia, Goldman Sachs, tidak akan mencoba hal seperti ini. Liam membuka file Excel bernama 20080911011. Hal serupa terjadi selama krisis keuangan. Seorang pedagang membeli opsi tepat sebelum Dow Jones jatuh. Tidak mungkin, tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Siapa? Liam mulai merinding. Bahkan investor ahli terbaik tidak dapat melakukan sesuatu seperti ini. Begitu Wusung tiba di tempat kerja keesokan paginya, 3 orang menatapnya, mengharapkan berita lebih dari satu. Yoon Gi-hwan, Park Junwo, dan Kim Yong-gun mengepung Wusung dan mendorongnya ke ruang konferensi. Presiden, kami telah merenungkan proyek ini selama berhari-hari. Wusung mengangguk dan mendengarkan. Kami sampai pada suatu kesimpulan. Tidak mungkin kami bertiga dapat menghasilkan sesuatu seperti fungsi rekomendasi saham yang menang seperti yang Anda lakukan. Ini berarti satu hal, tidak mungkin bagi kami untuk mengembangkan algoritma untuk margin FX atau mata uang di masa depan. Wusung mengerutkan kening pada kata, tidak mungkin. Dia tidak suka kata itu. Yoon Gi-hwan memperhatikan ekspresi Wusung dan menambahkan dengan cepat. Tapi kita belum menyerah. Kami memikirkan apa yang bisa kami lakukan, dan kami menghasilkan HFT, perdagangan frekuensi tinggi. Ini prototipe kami. Begitu Yoon Gi-hwan selesai, Kim Yong-gun membuka PPT. Hasil tes FX HFT. Tampaknya mereka sudah menguji produk. Jika Anda menggunakan ini di Korea, akan ada beberapa masalah jaringan. Anda tidak menganggap Korea sebagai pelanggan target, bukan? Tanya Wusung. Tidak, kami sudah menghubungi Jonathan di Amerika dan memasangnya di IDC di California. Kami belajar bahwa dibandingkan dengan melakukan transaksi melalui server Korea, ini lebih cepat 0,00005 detik. Oh. Wusung terkejut. Lalu kami akan melaporkan kepada Anda tentang hasil tes. Yoon Gi-hwan melanjutkan dengan percaya diri. Kim Yong-gun mengklik, dan slide berikutnya muncul. Setelah presentasi, Wusung harus mengakui keterkejutannya. Aku tahu kamu sudah bekerja keras untuk ini. Yoon Gi-hwan tersenyum bangga. Haha, kamu telah bekerja sangat keras pada algoritma baru yang kami pikir kami tidak bisa hanya duduk saja. Wusung mengerang. Dia sama sekali tidak bekerja pada algoritma, tapi sekarang sepertinya dia harus melakukannya. Kami akan terus mengujinya dan menunjukkan kepada Anda produk akhir sebelum akhir bulan ini. Yoon Gi-hwan menambahkan dengan empatik. Anda harus menyelesaikan algoritma Anda agar kami dapat mengujinya secara akurat, jadi selesaikan secepatnya.
Wusung tidak bisa berkata apa-apa, dia tidak mengatakan apa-apa pada mereka, tapi untungnya, seseorang masuk ke dalam ruangan. Presiden, kamu harus keluar cepat. Apa yang salah? Pengacara itu ada di sini. Pengacara. Putra Li Parksung Li Sung Hyun ada di sini. Wusung menyeringai. Jadi dia ada di sini. 73. Dia adalah putra kedua Presiden Korea saat ini dan seorang pengacara yang bekerja di firma hukum Pyonghwa yang berspesialisasi dalam hubungan korporasi pelanggan. Dia dikabarkan tertarik untuk memasuki dunia politik seperti ayahnya. Wusung berasal dari masa depan. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dia membungkuk dalam-dalam. Selamat datang di kantor saya yang sederhana. Saya minta maaf. Saya bermaksud menelepon Anda kembali, tetapi saya sudah begitu sibuk dengan pekerjaan saya. Haha. Tidak apa-apa, saya menyadari betapa sulitnya menjalankan perusahaan. Anda sangat baik, saya mengerti mengapa orang-orang sangat mencintai Anda. Kamu merayuku, aku benar-benar terpesona olehmu. Anda menjadi CEO di usia yang begitu muda. Mereka membuat percakapan mereka ringan. Mereka sepertinya menikmati bermain sanjungan ini bersama. 10 tahun dari sekarang. Li Parksung menjadi terlibat dalam kontroversi selama masa jabatan keduanya. Investigasi dimulai, dan Li Sung Hyun menjadi subjek yang menarik untuk investigasi terkait juga. Dia mungkin ditangkap. Wusung meninggal sebelum investigasi selesai. Rumor pada saat itu adalah presiden kemungkinan akan dituntut, sementara Li Sung Hyun akan dibebaskan. Sementara Wusung tenggelam dalam pikirannya, Li Sung Hyun merendahkan suaranya. Haha, aku punya masalah penting untuk didiskusikan denganmu. Wusung menjawab dengan nada rendah. Saya mendengarkan. Saya memperhatikan nilai tukar seperti yang Anda sarankan. Itu mengesankan, meskipun saya sedikit khawatir itu mencapai 17,00. Wusung menjawab dengan jujur, aku tidak bisa memprediksinya lebih akurat. Saya seharusnya mempertimbangkan kemungkinan dana lindung nilai terlibat dan karena itu mendorong tren kenaikan lebih lanjut. Aku merasa malu. Li Sung Hyun menatapnya dengan baik. Wusung sangat percaya diri selama pesta, tapi sekarang dia tampak rendah hati. Aku percaya mengakui kesalahan seseorang. Wusung menjelaskan. Li Sung Hyun mengamati Wusung. Jika kamu terus melakukan kesalahan, kamu akan kehilangan kepercayaan orang. Saya mendapatkan kepercayaan melalui hasil saya. Saya tidak perlu meyakinkan orang tentang kemampuan saya. Li Sung Hyun mengangguk setuju. Akan ada pemilihan provinsi pada bulan Juni tahun depan dan pemilihan sela pada bulan Juli. Partai Kebebasan Korea akan memenangkan mayoritas. Wusung tahu ini, tapi dia tidak bisa mengingat jumlah kursi yang tepat. Kamu tidak bisa berencana untuk mencalonkan diri sebagai kandidat untuk Partai Korea Liberty, yang berarti, Li Sung Hyun adalah ikan besar. Dia pasti tidak akan mencalonkan diri untuk posisi di pedesaan terpencil. Kalau begitu kamu berencana untuk ikut serta dari sampingan. Di Seoul kemungkinan besar, Wusung melanjutkan. Wusung menebak dengan benar, Li Sung Hyun kehilangan semua keraguannya. Wusung menambahkan, saya menganggap Oh Hun akan mewakili Partai Korea Kebebasan sementara Han Min Suk akan mewakili Partai Demokrat. Saya berharap ini akan menjadi pemilihan umum. Ini bukan informasi yang dikenal di telinga publik. Hanya mereka yang tinggi dalam pemerintahan yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin Kang Wusung mengetahui informasi rahasia ini? Apakah kamu sampai pada kesimpulan ini dari data kamu lagi? Wusung menepuk kepalanya. Itu datang dari otak saya. Data mungkin memiliki info, tetapi saya yang menganalisisnya. Yah, kamu lebih baik memiliki hasil yang lebih akurat mulai sekarang daripada yang untuk nilai tukar. Wusung tersenyum dan menjawab, saya benar memprediksi bahwa itu akan meningkat dan kemungkinan melampaui pukul 15.30. Saya mungkin tidak dapat memprediksi jumlah kursi yang tepat, tetapi saya dapat menganalisis untuk mencari tahu siapa yang akan memenangkan pemilihan. Ketika saya mengatakan saya dapat memprediksinya, saya juga berarti saya dapat mewujudkannya jika perlu. Li Sung Hyun menjawab perlahan, jika kakak lelaki itu bisa menunjukkan kepadaku bukti lain tentang kemampuanmu, aku akan dengan senang hati menawarkanmu pekerjaan kepala media digital untuk pemilihan provinsi tahun depan. Mari kita lihat, saya punya informasi di banyak bidang yang berbeda, politik, keuangan, dunia, cara tercepat dan paling pasti untuk membuktikan diri mungkin adalah ujian rudal Korea Utara. Mata Li Sung Hyun melebar dan berseru, maaf. Adalah mungkin untuk memprediksi perilaku Korea Utara berdasarkan data besar. Dalam 1 minggu, Korea Utara akan memprovokasi kita dengan rudal. Li Sung Hyun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana orang bisa memprediksi sesuatu seperti ini? Wusung tersenyum dengan sadar dan melanjutkan. Jika kamu memberi saya lebih banyak waktu, saya mungkin bisa datang dengan tanggal yang tepat. Bisakah Anda menunggu saya selama 1 jam? Li Sung Hyun mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Senyum Wusung semakin dalam. Dia pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Sama seperti volatilitas nilai tukar, saya ingat insiden Korea Utara dengan sangat baik. 2 putaran uji coba rudal Korea Utara akan dilakukan hari ini. Tes nuklir akan mengikuti. Pasar saham akan berfluktuasi karena ketidakpastian. Shin Semi terpaku di TV sepanjang hari. Wusung meramalkan bahwa uji coba rudal Korea Utara akan terjadi hari ini. Dia menubuatkan tanggal yang tepat. Kemudian dia menyarankan agar dia melaporkannya kepada ketua. Dia menasihatinya. Ini hal yang pasti. Karena kejadian ini, pasar akan berfluktuasi. Tunjukkan pada ayahmu bahwa kamu berbeda dari dia. Shin Semi memberitahu ketua Shin Yong-won dengan percaya diri. Dia ingin menunjukkan kepadanya seseorang bisa jujur dan masih menjadi sukses. Dia ingin membangun perusahaan yang transparan, perusahaan yang beretika. Shin Semi menyaksikan berita itu dengan cemas. Wusung berjanji itu akan terjadi hari ini. Saat itulah sebuah berita besar muncul. Kami punya berita. Jantungnya berdebar kencang. Kecelakaan mobil serius terjadi di Jalan Raya Olimpiade dengan 5 korban jiwa. Dia menjadi frustrasi dan ingin mematikan TV tetapi menghentikan dirinya sendiri. Dia berusaha tenang dan terus menonton acara. Setelah 1 jam, berita baru muncul. Ini adalah berita terbaru. Korea Utara telah menembakkan 2 rudal. Menurut laporan itu, rudal telah ditembakkan sekitar pukul 14.30 menuju Laut Timur Korea. Setelah berita itu, lampu merah Kospi berubah menjadi biru. Ketua Shin Yong-won dipanggil segera. Wusung dan Lee Sung-hyun duduk di depan TV bersama. Wusung berkata pada Lee Sung-hyun, yang menatap layar dengan kaget. Saya menganalisis berita 10 tahun dari seluruh dunia. Aku tidak percaya kamu bahkan punya waktu yang tepat. Hahaha, kamu memang kakak. Lee Sung-hyun tidak mendengarkan. Dia malah berseru gembira. Wusung tertawa, tetapi Lee Sung-hyun kembali fokus pada berita dan bahkan tidak memperhatikan Wusung. Seperti yang Anda lihat, analisis data adalah alat yang luar biasa. Itu adalah masa depan dunia. Itu bisa digunakan di mana saja untuk semuanya. Lee Sung-hyun berbalik untuk melihat Wusung. Apa yang kamu inginkan? Dia sepertinya siap untuk menawarkan sesuatu. Wusung menjawab dengan jawaban yang dia persiapkan sebelumnya. Saya mendengar pemerintah mencari algoritma keuangan untuk rencana pensiun nasional dan aplikasi messenger resmi untuk digunakan oleh pejabat pemerintah. Saya ingin Anda memperkenalkan algoritma KND dan aplikasi kelapa kami kepada mereka untuk dipertimbangkan. Lee Sung-hyun mengerutkan kening. Aku harus memeriksanya, tapi kurasa aku tidak punya kekuatan untuk memilih produkmu. Kamu sangat serakah. Yang saya inginkan adalah kesempatan yang adil untuk peluang ini. Biarkan produk perusahaan saya dapat bersaing dengan perangkat lunak perusahaan lain. Kesempatan yang adil. Lee Sung-hyun dapat menarik beberapa string untuk mewujudkannya. Dan hanya itu yang kamu inginkan. Hanya kesempatan. Ya, jawab Wusung dengan tegas. Kurasa aku bisa mewujudkannya. Lee Sung-hyun membuat beberapa panggilan, dan dalam 1 jam, permintaan Wusung dipenuhi. 74. Lee Sung-hyun hanya perlu melakukan beberapa panggilan untuk membuat sesuatu terjadi. Utusan pemerintah akan dipilih dalam 4 bulan, sedangkan algoritma untuk pensiun nasional akan diputuskan setelah pemilihan provinsi. Wusung merasakan kekuatan otoritas politik. Dia mungkin seorang pengusaha kaya, tetapi dibandingkan dengan Lee Sung-hyun, kekuatannya sangat terbatas. Jika dia melakukan sesuatu yang ilegal, dapatkah dia melakukannya dengan uang? Wusung menggelengkan kepalanya. Mungkin, tapi tidak pasti. Mereka yang berkuasa bisa. Seseorang seperti Lee Sung-hyun dan Cheo Dae-yang dapat memesan di sekitar polisi dan jaksa dengan mudah. Mereka memiliki sistem peradilan. Lee Sung-hyun menoleh ke Wusung. Para pemimpin tim dari setiap divisi akan diminta untuk bertemu mulai bulan depan untuk mulai mempersiapkan pemilihan. Sebagai kepala divisi media digital, Anda juga harus hadir. Saya mengerti. Kalau begitu aku akan meneleponmu nanti. Lee Sung-hyun meninggalkan kantor. Wusung duduk di kursi dan menghela nafas. Ini hari yang panjang, tetapi sayangnya, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ponselnya tidak berhenti bergetar untuk sementara waktu sekarang. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Jung Jin-sup. Sudah waktunya untuk bertemu dengannya. Dia bertemu dengan Jung Jin-sup di Gangnam. Jung Jin-sup adalah CTO masa depan Bitmain dan bos Wusung. Ada kemungkinan berbeda ia terlibat dalam kematian Wusung. Jung Jin-sup tahu tentang itu dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Wusung harus menahan diri untuk tidak meninju wajahnya. Jung Jin-sup membawanya ke bar. Ada beberapa wanita baik yang bekerja di sini. Jika Anda membutuhkan tempat untuk berbisnis, bawa klien Anda ke sini. Dia berbalik ke wanita yang berdiri di dekatnya. Nyonya akan merawatmu dengan baik. Benar,
Sayang, Jung Jin-sup juga sama. Dia adalah seorang lecer menyeramkan. Nyonya itu tersenyum dan menjawab. Tentu saja, kami selalu menyambut CEO muda yang tampan. Kami memiliki banyak gadis cantik di sini, jadi beritahu saya tipenya. Wusung berusaha menenangkan amarahnya dan menjawab. Terima kasih, aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu. Wusung dan Jung Jin-sup memasuki kamar pribadi. Jadi Wusung, aku terkesan denganmu. Paket statistik apa yang Anda gunakan? R atau Python? Berapa banyak persamaan yang Anda gunakan? Jung Jin-sup jelas tahu banyak tentang analisis. Dia lulus dari program ilmu komputer. Dalam kehidupan sebelumnya, Wusung tidak pernah meragukan keterampilan atau kemampuan Jung Jin-sup sebagai seorang programmer. Wusung menjawab menggunakan kata-kata teknis untuk mendapatkan kepercayaannya lebih jauh. Saya menggunakan keduanya. Saya mulai dengan Python. R tidak memadai untuk bekerja dengan sejumlah besar data. Setelah menyortir dengan Python, saya menggunakan NumPy, CP, dan perpustakaan lain dengan persamaan pribadi saya sendiri. Jung Jin-sup segera memahaminya. NumPy dan CP, itu brilian. Saya ingin mempelajari persamaan Anda tetapi, saya kira Anda tidak akan memberi tahu saya. Haha, seperti yang aku katakan sebelumnya, itu adalah rahasia dagang. Jadi, kau memberitahuku kau menemukan tren nilai tukar berdasarkan analisismu, dan kau bisa mencari tahu hal-hal lain juga. Persis. Sekarang, apakah kamu bisa memprediksi pola perilaku orang tertentu juga? Seperti apa yang disukai orang itu? Bagaimana membuat orang itu menyukai Anda? Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Wusung memang mengerti, tapi dia tidak bisa memahami niat Jung Jin-sup. Ketika Wusung tampak bingung, Jung Jin-sup menurunkan suaranya dan melanjutkan. Ada seorang wanita yang membuatku tertarik, tetapi aku tidak tahu apa yang dia sukai. Dia bukan siapa-siapa, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dia juga tidak bisa dibeli dengan uang. Wusung akhirnya mengerti. Masalah dengan wanita. Dia ingin Wusung menerapkan analisis data pada psikologi. Pada 2018, itu adalah praktik yang biasa digunakan. Perusahaan menganalisis riwayat penelusuran pelanggan dan menempatkan spanduk iklan yang disengaja di tempat-tempat strategis. Namun, pada 2009, ini tidak umum, dan Wusung tidak yakin apakah ia bisa mengembangkan sistem untuk itu. Ketika Wusung ragu-ragu, Jung Jin-sup menambahkan. Seperti yang sudah kamu ketahui, Li Ari adalah bintang terbesar sekarang. Saya menemukan nomor teleponnya entah bagaimana, tetapi dia hampir tidak menanggapi saya. Dia berasal dari keluarga yang kuat, jadi aku tidak bisa memaksanya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa mendapatkannya. Wusung tidak percaya apa yang didengarnya. Jung Jin-sup tidak memperhatikan jijik Wusung dan melanjutkan. Hahaha, kamu tahu maksudku, kan? Anda tertarik dengan Semi, bukan? Dia tidak akan mudah. Saya mencoba beberapa kali tetapi menyerah. Dia bermain keras untuk mendapatkannya. Wusung meraih gelas dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia menenangkan dirinya dan menjawab perlahan. Saya melihat, Li Ari adalah bintang besar sehingga mungkin untuk melakukannya. Li Ari akan menjadi bintang yang lebih besar dalam 10 tahun. Wusung juga penggemar beratnya dan tahu banyak tentang karirnya. Dia merasa seperti dia bisa menggunakan informasi ini untuk keuntungannya. Wajah Jung Jin-sup bersinar dengan senyum. Benarkah? Hahaha, Anda dapat mengetahui apa yang disukai seseorang. Kamu benar-benar kakak. Kamu merayuku, tapi seperti yang harus Anda ketahui, saya tidak bisa menjamin apapun. Kemungkinan besar saya akan dapat mengetahui informasi yang kabur dan terbatas. Apapun yang kamu bisa tahu, aku akan sangat menghargainya. Dan jika Anda membantu saya akan mengatur pertemuan untuk Anda dengan Taewon. Seru Jung Jin-sup. Jun Taewon. Anak dari CEO TK Telekom. Dia dikabarkan menjadi CEO perusahaan berikutnya. Jika Wusung ingin merilis Blue S di Korea, Jun Taewon adalah seseorang yang harus ia temui. Jung Jin-sup melanjutkan. Namun, sama sepertimu, aku tidak bisa menjamin seberapa sukses pertemuan itu. Itu akan tergantung pada Anda. Itu adalah kesempatan bagus, tapi Wusung menggelengkan kepalanya. Wusung sudah memiliki koneksi dengan Lee Sung Hyun, yang kemungkinan besar bisa memperkenalkan Wusung ke Jun Taewon juga. Itu tawaran yang bagus, tapi aku butuh yang lain darimu. Bertemu dengan Jun Taewon adalah sesuatu yang saya pikir dapat saya bayangkan sendiri. Jung Jin-sup mengerutkan kening. Wusung menambahkan dengan cepat. Yang aku butuhkan adalah, apakah kamu kebetulan mengenal Choi Gichul dengan sangat baik? Saya membutuhkan daya yang untuk komponen manufaktur ponsel cerdas saya. Jung Jin-sup menyeringai. Haha tentu saja, dia seperti kakak bagi saya. Dia saat ini sedang menyelesaikan program MBA di Dartmouth. Ketika dia kembali ke Korea, tolong kenalkan kami. Itu mudah.
Bagus, saya benar-benar membutuhkannya. Jung Jinsup menjabat tangan Wusung. Sekarang saatnya minum. Jung Jinsup memanggil nyonya lagi. 75. Sangat bagus di sini, kan? Anda lebih baik berterima kasih kepada saya karena membawa Anda ke sini. Saya bahkan tidak memberitahu siapapun di KYLO tentang tempat ini. Jung Jinsup membual. Wusung ingin pergi tetapi tetap dan setuju. Haha, terima kasih, bro. Hahaha. Minum lagi. Sekarang, mengapa Anda duduk seperti seorang biarawan? Kamu terlihat kesepian di sana sendirian. Pegang seorang gadis. Jung Jinsup meraba-raba seorang wanita di sampingnya. Wanita itu mengerang penuh semangat. Itu adalah pemandangan yang mengganggu. Wusung pura-pura mabuk dan bertanya pada Jung Jinsup. Aku ingin bersiap untuk bertemu Choi Gichul. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang perlu saya hindari atau katakan? Apa yang paling dia benci? Itu akan menjadi kakak laki-lakinya. Maksudmu Choi Gitae? Jung Jinsup menggelengkan jarinya. Tidak, yang lain. Yang tertua, Choi Taemin. Suatu kali kami minum, dan dia berkata bahwa dia ingin membunuh saudaranya. Wusung menelan ludah. Choi Gichul sangat membenci saudaranya sehingga dia ingin membunuhnya. Wusung tahu dia bersungguh-sungguh dan jika dia punya kesempatan, dia akan menindaklanjutinya. Dia tergagap dengan sengaja dan menjawab. Aku mengerti. Jadi, pastikan untuk tidak pernah menyebut nama Choi Taemin, oke? Baik. Jung Jinsup tersenyum puas dan mengangkat gelasnya. Sekarang, ayo minum. Malam masih muda. Wusung memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan tetapi dia tidak ingin terlihat curiga. Jung Jinsup mulai sibuk dengan wanita di sebelahnya. Wusung minum sendiri dengan wajah bermasalah. Hari berikutnya. Wusung menghela nafas saat dia duduk di kantornya. Dia bisa mencium bau alkohol dalam napasnya. Sebelum mereka meninggalkan bar bersama, Jung Jinsup berkata pada Wusung. Terima kasih untuk minumannya. Dia membuat Wusung membayar. Tagihan pada akhir hari itu sekitar $10.000. Itu bukan apa-apa bagi Wusung, tapi dia benci menghabiskan uang untuk Jung Jinsup. Aku akan memastikan dia menyesali hidupnya. Yang Guangchul berjalan ke kamar Wusung dan bertanya, kekecewaan sudah hilang nadanya. Kamu minum dengan siapa tadi malam? Anda tidak membawa saya bersamamu. Saya sedih. Aku tidak mau, tapi aku harus. Kamu minum untuk bisnis. Wusung mengangguk, Yang Guangchul menyeringai. Selamat datang di dunia orang dewasa. Aku tidak ingin berada di dunia yang begitu kotor. Wusung mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, apakah Anda bisa berbicara dengan manajemen Liari? Ya, tapi mereka bilang tidak yakin apakah itu mungkin. Keputusan adalah miliknya. Saya melihat. Mengapa tidak mencari orang lain? Maka itu akan menjadi tidak berarti. Dia adalah pilihan terbaik. Yang Guangchul menyarankan dengan serius. Ada banyak idola besar di luar sana. Tapi tidak ada yang cukup besar untuk menjadi trendsetter seperti dia. Aku mengerti Liari adalah bintang terbesar, tetapi jika kita tidak memiliki rencana cadangan, kita mungkin berakhir dengan siapapun. Aku akan berbicara dengannya sendiri. Silakan atur pertemuan. Baiklah, aku akan mencoba. Setelah Yang Guangchul pergi, Wusung memulai penelitiannya pada Liari. Hal pertama yang Wusung lakukan adalah merangkak di web. Dia mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang SNS, berita, dan berbagai komunitas online. Dia kemudian mengurutkan data menggunakan RStudio. Wusung sekarang menjadi pro di analisis data. Dia juga tahu masa depan Liari. Seiring berjalannya waktu, Wusung membuat laporan. Dengan van hitam dalam perjalanannya ke sebuah studio, Liari duduk dengan tatapan tenang. Dengan bob tajam, kulit tanpa cacat, dan tubuh langsing, dia tampak seperti patung Yunani yang rapuh. Di tangannya ada laporan. Dia menatapnya ketika dia bertanya kepada manajernya. Dari mana Anda mengatakan ini berasal? Manajer bekerja dengan Liari setiap hari, tetapi jantungnya berdebar setiap kali melihatnya. Dia menjawab. Ini dari KND Corporation. Mereka ingin mempekerjakan Anda untuk mengiklankan Coconut Talk aplikasi baru mereka. Oh, aku ingat. Manajer menambahkan dengan hati-hati. Bukan ide buruk untuk bertemu dengan mereka. Mereka juga menawarkan banyak uang. Tentu saja, saya tidak mengatakan Anda harus melakukannya demi uang. Semua orang tahu Anda peduli menjadi seniman sejati, bukan uang. Haha, ya, tapi aku tahu uang juga penting. Manajer itu menjawab sambil tersenyum. Haha, tentu saja, saya mendengar mereka menawarkan lebih dari $500.000, dan itu bukan iklan TV. Anda tahu apa itu Facebook, kan? Liari mengangguk. Yang mereka inginkan adalah merekam Anda menggunakan Coconut Talk dan mengunggah video di Facebook. Kontrak untuk 1 tahun. Sementara Liari merenungkan,
Manajer itu menjawab. Lakukan apa yang kamu inginkan. Bos ingin kamu bahagia. Dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia adalah bintang besar. Perusahaan manajemennya menghargainya sebagai aset terbesarnya. Li Ari percaya menjadi seorang seniman, bukan penjualan, tetapi laporan itu sangat menarik. Apa yang dikatakannya selaras dengan dia, lebih dari apa yang direkomendasikan manajemen perusahaannya untuk karirnya. Li Ari bertanya kepada manajernya. Bagaimana menurut Anda? Manajer itu menggaruk kepalanya dan menjawab. Oh haha, pendapat saya tidak masalah. Ini keputusanmu. Tapi aku ingin mendengar pikiranmu. Yah, kupikir. Dia meliriknya. Dia ingin sampai pada kesimpulan yang sama dengan Li Ari. Setelah berpikir, dia menawarkan. Aku pikir kamu seharusnya tidak melakukannya. Saya pikir menjadi model komersial akan berdampak negatif pada citra Anda sebagai seorang seniman. Ingat terakhir kali ketika ada masalah dengan produk yang Anda sponsori. Anda sebagian disalahkan karena itu. Itu tidak adil. Li Ari menyerahkan laporan itu kepada manajernya dan menjawab. Haha, kamu benar tapi sudahkah kamu membaca ini? Li Ari. Apa yang perlu dia lakukan untuk menjadi bintang terbesar di dunia? Itu adalah gelar agung. Manajer mengangguk. Haha tentu saja, saya membacanya dengan cermat sebelum memberikannya kepada Anda. Oh begitu, jadi Anda memang membacanya. Sepertinya siapapun yang menulisnya tidak mengerti industri hiburan sama sekali. Dia mengatakan acara TV Anda saat ini adalah pilihan yang salah untuk Anda. Tidakkah kamu ingat betapa kerasnya bos kami bekerja untuk mendapatkan kamu pekerjaan ini? Li Ari sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan staf untuk serial TV barunya, Wanita Cantik. Penulis laporan itu, Kang Wusung dari KND, menyarankan agar ia mengambil peran utama untuk drama TV berbeda yang berjudul Intimacy. Seperti judulnya sarankan, keintiman, bukanlah pertunjukan yang diberi peringkat G. Li Ari populer dengan citra, gadis tak berdosa, sehingga diputuskan oleh tim manajemennya bahwa pertunjukan ini tidak cocok untuknya. Saya tahu betapa keras bos kami bekerja untuk membuat saya sampai di tempat saya sekarang. Saya sangat menghargai. Saya juga berterima kasih kepada Anda, manajer. Manajer itu tersenyum lebar. Li Ari bersandar dan berpikir. Sudah waktunya untuk mendapatkan manajer baru. Mereka bekerja bersama selama 1 tahun penuh, namun dia tidak mengerti sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak setuju dengan laporan itu? Li Ari kecewa. Penonton ingin melihat sisi lain saya. Penggemar dan media saya telah menyebutkan ini sebelumnya. Laporan itu meyakinkan, tetapi dia tidak bisa berubah ke acara yang berbeda karena satu laporan dari orang asing. Li Ari berpikir dengan hati-hati. Dia menjadi selebriti karena dia ingin dicintai. Dia tidak pernah merasakannya dari keluarganya sendiri, jadi dia bersumpah untuk menjadi bintang top. Laporan itu berjanji untuk menjadikannya bintang yang dicintai di negara ini dan dunia. Kurasa bukan ide yang buruk untuk bertemu dengannya, gumamnya pelan. Selanjutnya bab 76.